Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Chua Alin dari kelas 9E SMP Negeri 2 Sampit. Di sini saya akan memberikan renungan firman Tuhan tentang melawan sikap insecure. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami berkumpul ingin mendengar renungan firman-Mu bicara atas kami. Biarlah Kau pakai hamba dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Apa itu insecure? Insecure adalah istilah untuk menggambar perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure, mulai dari yang berasal dari luar atau dari dalam diri sendiri. Pada renungan hari ini, kita mau belajar bagaimana cara mengalahkan perasaan insecure. Saya menemukan bahwa perasaan insecure ini adalah perasaan yang seringkali dirasakan oleh orang-orang, termasuk orang-orang zaman dulu. Contohnya, yang pertama, malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani," pada Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tetapi Gideon malah mengatakan bahwa kaumnya adalah kaum yang terlemah dan dirinya adalah yang termuda dari kaum lemah tersebut. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan mengatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir," pada ayat Keluaran 3 ayat 10. Tetapi Musa malah mengatakan bahwa dia merupakan seorang yang tidak pandai berbicara. Yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa dia terlahir dengan sebuah rancangan yang besar, yaitu untuk menjadi nabi bangsa-bangsa. Tetapi Yeremia malah mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan dia juga terlalu muda. Insecure, itulah yang mereka rasakan waktu itu, dan juga apa yang mungkin beberapa dari kita rasakan ini. Mengapa kita selalu insecure? Saya mengelompokkannya ada 3 hal yang membuat kita seringkali insecure. Adalah yang pertama, penolakan. Ditolak oleh orang yang kita sukai, ditolak oleh sekolah yang kita inginkan, atau ditolak oleh perusahaan yang kita harapkan. Penolakan-penolakan ini sering kali mempengaruhi pandangan kita di diri kita sendiri. Apakah saya terlalu jelek? Apakah saya terlalu bodoh? Apakah saya terlalu lemah? Yang kedua, kritik. Yang kedua adalah kritik. Setiap orang pasti mengerti apa rasanya memiliki seorang haters atau seorang yang tidak menyukai kita. Entah mengapa para haters ini menyadari setiap kesalahan minor yang kita miliki dan senang untuk mempublikasikannya kepada orang-orang. Bahkan terkadang yang para haters bicarakan ini sebenarnya bukanlah kelemahan kita, melainkan hanyalah sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya saja. Kita sebenarnya tahu bahwa kritik-kritik dari para haters itu seharusnya tidak perlu menjadi sesuatu yang kita hiraukan. Tetapi seringkali kita tetap memberikan kesempatan untuk mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Yang ketiga adalah perbandingan. Dia mendapatkan pacar baru lagi, sedangkan saya tidak dapat. Mereka tuh pergi liburan ke luar negeri lagi, sedangkan saya 5 tahun terjebak di sini, nggak pernah liburan. Ya, mereka punya anak lagi, sedangkan saya sudah 5 tahun mencoba, tetapi tidak pernah berhasil. Membandingkan berkatmu dengan berkat orang lain
tidak akan pernah membawakan apapun yang baik ke dalam kehidupanmu. Mengapa? Karena perbandingan membuat kita lupa akan berkat kita dan malah fokus akan berkat orang lain. Penolakan, kritik, dan perbandingan dapat membuat diri kita insecure dan dapat membuat diri kita itu hancur. Jadi bagaimana kita dapat mengalahkan ketiga hal ini dalam hidup kita? Menurut saya, cara terbaiknya adalah dengan mengetahui apa yang Tuhan telah katakan tentang diri kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terdapat di Efesus 2 ayat 10. Kebenarannya, identitas kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, bahkan sesungguhnya kita itu terpilih, dikasihi, dan juga diperlengkapi. Semakin kita menyadari akan kebenaran ini, semakin kita dapat hidup bebas dari perasaan insecure ini. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak terikat pada situasi kita menurut diri kita sendiri, melainkan terikat pada salib Kristus di mana Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kamu begitu spesial di mata Tuhan, sehingga Dia rela memberikan yang terbaik dan dapat Dia berikan bukan seharusnya. Hal ini membuat kita bersukacita dan bukan malah merasa insecure. Percayalah bahwa ketika kamu ditolak, berarti Tuhan sedang menutup pintu yang salah. Tuhan memberikan jalan kita, memberikan jawaban terhadap kita kalau itu tuh jalan itu salah, bukan ke situ tapi ke sini. Tuhan tuh memberikan sesuatu jawaban. Percayalah bahwa ketika kalian dikritik, berarti kamu sedang mengerjakan sesuatu yang memang berarti. Percayalah bahwa kamu tidak perlu membandingkan keadaanmu sendiri dengan keadaan orang-orang lain yang di luar sana, karena Tuhan memiliki berkat unik tersendiri bagi hidup kalian. Kalahkan perasaan insecure di dalam hidupmu dengan meletakkan fokusmu dengan benar. Letakkanlah pandanganmu kepada Tuhan yang telah menciptakanmu, yang telah menyelamatkan kamu, yang telah memilihmu, yang telah menyertai hidupmu dan berjanji akan selalu memimpin langkahmu. Sekian, terima kasih. Semoga dari renungan kali ini kita bisa sama-sama belajar untuk bisa mengalahkan sifat insecure ini. Sekian, terima kasih.